Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke pembahasan walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu syafa'at. Dan pada hari kiamat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki tiga syafaat. Syafaat pertama kemarin sudah disebutkan ya, yaitu syafaat yang beliau berikan ya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Di dalam apa? Di dalam memutuskan fasilil qada, ya, memutuskan keputusan. Karena nanti orang-orang berbondong-bondong ya di hari kiamat. Orang-orang atau manusia itu di padang mahsyar, di mauqif, mereka berdiri lama sekali sampai kemudian minta agar segera diputuskan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam, ya, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya nabi yang diperkenankan untuk ya diberikan syafaatnya atau disebut dengan syafaatul udma, ya, wab'athu maqaman mahmudah, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad pada tempat yang terpuji. Kapan? Yaitu nanti ketika setiap para nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali siapa? Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan syafaat kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peruntukkan bagi orang-orang yang sudah berhak masuk surga agar memasuki surga, ya, agar memasuki surga. Tentunya syafaat tersebut adalah syafaat yang khusus hanya bagi Nabi saja, hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syafaat ketiga, dan ini umum, ya, maksudnya untuk setiap para nabi, orang-orang soleh, yaitu apa? Syafaat ketiga ini adalah diberikan kepada seorang yang harusnya masuk neraka, dan syafaat ini diperuntukkan oleh Allah bagi nabi kita, Nabi Muhammad, atau bagi yang lainnya, ya, bagi orang-orang soleh, para siddiqin, syuhada, yang mereka mempunyai syafaat, yang syafaat itu diperuntukkan kepada kerabat-kerabat keluarganya atau orang-orang yang dicintainya ketika mereka di dalam neraka, dan diberikan syafaat untuk dimasukkan ke surga, ya, untuk dimasukkan ke surga. Tetapi tentunya syafaat ini ya berkaitan dengan dua syarat. Yang pertama, yang diberikan syafaat harus orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu bertauhid. Yang kedua, dia yang memberikan syafaatnya sudah ada izin, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dikatakan oleh Syekhul Islam, dan Allah Subhanahu wa taala ya akan mengeluarkan orang-orang dari api neraka bahkan tanpa syafaat. Jadi ada orang-orang yang di dalam neraka yang kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dan dimasukkan ke surga. Orang tersebut tanpa mendapatkan syafaat dari siapapun, tapi karena kemurahan Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Tentu syaratnya adalah dia bertauhid, ya, syaratnya dia adalah bertauhid, dan ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan
Taib. Tetapi kata Syekhul Islam, dan ketika surga ternyata masih kosong, maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang lainnya dan Allah memasukkan makhluk itu ke dalam surga. Assalamualaikum. Fayunsyi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya beberapa kaum yang kemudian Allah masukkan kaum-kaum itu ke dalam surga karena melihat surga masih kosong gitu. Ini bentuk rahmat ya yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Taib. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian juga sekarang masuk ke dalam pembahasan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa tu'minul firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaati bil qadari khairihi wa syarri. Ya, kita mulai dari sana. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan firqatun najiyah, kelompok yang selamat yaitu ahlus sunnah wal jamaah, ya adalah orang-orang yang mereka beriman kepada takdir al-qadar, baiknya dan juga buruknya, baiknya dan juga jeleknya. Artinya seseorang yang beriman atau ahlus sunnah wal jamaah dan dia firqatun najiyah, tentu dia harus beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ya, beriman akan itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadari, kita bacakan perkataan Syekhul Islam dulu ya dalam Aqidah Wasithiyah, kemudian kita bacakan penjelasan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Wal imanu bil qadari ala darajatain, dan beriman kepada al-qadar, kepada takdir itu ada dua tingkatan. Ya, perhatikan. Kalau bisa kalian nulis ya. Kalau bawa buku tulis. Wal imanu bil qadari ala darajatain, dan beriman kepada al-qadar itu ada dua tingkatan. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini, dan setiap tingkatan mengandung dua perkara, kata Syekh. Jadi di dalam keimanan kepada qadar itu ada dua tingkatan, dan setiap tingkatan itu dia mencakup dua perkara. Fadarajatul ula, maka tingkatan pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alima mal khalqu alimun amilun. Yang pertama adalah keimanan atau mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hambanya, ya, atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita beriman bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Gerakan-gerakan kecilnya, gerakan-gerakan besarnya, ya, baik bahkan kehendak, keinginan seorang hamba yang belum tersirat atau yang tersirat dan yang tersurat gitu ya, yang terlaksanakan bahkan yang mau dilaksanakan pun itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Alladzi huwa mausufun bihi azalan, yang mana Allah tersifati dengan sifat ilmu, ya, azalan, sejak dahulu. Wa alima jami'a ahwalihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan-keadaan mereka para makhluk, minat ta'at, daripada ketaatan, wal ma'asi, kemaksiatan wal arzak, dan rizki, wal ajal, dan juga ajal-ajalnya. Nah, ini keimanan yang pertama di dalam masalah qadar. Apa itu? Bahwasanya kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan-amalan hambanya dan amalan-amalan yang akan dilakukan oleh hambanya. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kondisi-kondisi mereka, baik ketaatannya, baik kemaksiatannya, baik rizki-rizkinya, baik ajal-ajal setiap hamba, itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kataballahu fi lauhil mahfuz, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya, maqadirul khalqi,
yaitu batasan-batasan takdir-takdir semua makhluk. Dan yang pertama, fa-awwalu ma khalaqallahu al-qalam, dan yang pertama yang Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Qala lahu, maka Allah berfirman kepadanya, kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Qala ma aktub, kemudian pena mengatakan, apa yang aku harus tulis? Qala, kemudian Allah berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah olehmu ya apa-apa yang akan ada dan akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah qalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Qalam kemudian bertanya, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulis apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berarti semua pergerakan manusia, bahkan semua pergerakan alam semesta ini, itu semuanya ada tulisannya. Ya, pergerakan terkecil sekalipun, apalagi yang terbesar. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah daun-daun itu jatuh ke tanah kecuali Allah mengetahuinya. Bayangkan ribuan jutaan pohon yang ada di dunia sekarang, setiap daun-daun yang jatuh ke tanah itu Allah tahu. Jadi tidak ada satu pergerakan pun yang ada di alam semesta tanpa kuasa Allah, itu tidak ada, tidak mungkin. Tidak ada pergerakan, satu pergerakan pun di alam semesta ini tanpa kehendak dan keinginan Allah, itu tidak mungkin. Berarti semuanya sudah Allah ketahui dan sudah Allah tetapkan. Ya, sudah Allah tetapkan. Fama asobal insana lam yakun liukhti'ah. Ya, maka apa-apa yang akan menimpa seseorang hamba, niscaya hal itu tidak akan luput darinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan di dalam Lauhul Mahfuz, si fulan, si alan hari ini jam segini dia harus terkena ini, maka itu pasti terkena. Nggak mungkin akan luput darinya. Nggak mungkin akan luput dari sesuatu yang sudah Allah tetapkan, nggak mungkin. Jadi semuanya sudah ada ketentuannya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa-apa yang luput darinya maka tidak akan mungkin menimpa kepadanya. Jadi sesuatu yang tidak akan menimpa kepadanya itu nggak mungkin. Walaupun semua manusia sekarang melempari kita dengan lemparan apapun itu, mau batu lah, mau apalah, kalau Allah tidak tetapkan batu itu sampai kepada kita, tidak akan sampai. Ya. Wa alam annal ummata law ijtamat ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah sesungguhnya kalau seluruh manusia ini, kata Allah dalam hadis qudsi, mereka telah bersepakat untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, maka kecelakaan itu tidak akan sampai kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Hadis keberapa ini? Repan? 19. Hadis siapa? Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya, riwayat siapa riwayat? Tirmidzi dan Imam Ahmad ya. Diulang-ulang. Maka di dalam hadis itu apa? Allah berfirman, apapun yang ketika semua manusia mereka sepakat untuk mencelakaimu, maka kecelakaan itu tidak akan sampai kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan. Jadi apapun yang menimpa kita itu pasti akan, atau pasti karena apa? Karena ketentuan Allah. Kita harus yakin dengan itu. Ya. Jadi apapun yang luput dari kita itu pun atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Syekhul Islam, Jaffatil Aqlam, tentunya ini kutipan dari hadis ya yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Jaffatil Aqlam wa tuwiyatis suhuf. Telah kering pena dan telah dilipat lembaran-lembaran. Artinya yang Allah Subhanahu wa taala telah catat dalam Lauhul Mahfuz itu sudah kering penanya. Sudah dilipat, sudah ditutup lembarannya. Ya, dan itu tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Taib, adapun nanti kemudian ada takdir sanawi, ya, ada takdir azali, ada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ketika seorang hamba di dalam Lauhul Mahfuz, si fulan begini. Ada kemudian takdir ketika seorang hamba dalam janin ibunya 4 bulan ya, 120 hari. Ketika dalam janin ibu 120 hari, apa kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tsumma yursalu ilaihi
al-malak. Kemudian Allah mengutus kepada janin itu malaikat. Untuk apa tugasnya? Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa saqihu al sa'id. Untuk menuliskan ajalnya, rizkinya, kebahagiaannya atau kecelakaannya. Ya, kebahagiaannya atau kecelakaannya. Itu kapan? Itu takdir ketika seorang hamba masih dalam janin ibu selama umur 4 bulan. Kemudian ada takdir sanawi. Takdir sanawi itu turun ketika apa? Ketika turunnya Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana dalam apa? Dalam apa namanya? Surat Dukhan itu ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna fiha mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu telah diputuskan keputusan Allah yang maha bijaksana. Artinya malam ketika seseorang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya, maka malam itu pun apa? Ada ketentuan takdir yang sifatnya tahunan. Maka barang siapa yang mencocoki kebaikan di malam itu, maka dia seakan-akan telah melakukannya seperti 1000 bulan. Ya, ini tentunya perubahan, bukan perubahan. Sesuatu yang Allah tetapkan dalam takdir Lauhul Mahfuz, itu sudah ada catatannya. Kalau ternyata si orang ini dia harus harus bertepatan dengan Lailatul Qadar tahun ininya. Dia bertepatan dengan Lailatul Qadar tahun itunya. Itu pun sudah ada catatannya. Itu pun sudah ada catatan-catatannya, sudah ada ketetapannya. Apa itu? Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui malaikat Jibril, dan turunnya itu kalau dari Allah itu dari apa namanya, sebagian mengatakan ke Baitul Ma'mur secara sekaligus. Tapi turunnya ke Nabi itu menurut kejadian yang terjadi ketika terjadi di dunianya. Tapi apakah kemudian Al-Quran ada dalam Lauhul Mahfuz? Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan melalui malaikat Jibril. Dan ketika orang-orang musyrikin mengatakan, ya kenapa Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus? Kenapa diturunkannya berangsur-angsur? Ya, karena itu tadi salah satunya sebabnya adalah liyutsabbita bihi, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan hati Nabi Muhammad dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Furqan itu ya, Allah menjelaskan kenapa kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak secara jumlatan wahidah. Taib. Jadi semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu semuanya sudah ada tulisan dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian kama qala subhanah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Ya, sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, dan sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya sudah ada tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian waqala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah yang menimpa, ya, setiap bencana di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca sampai sini ya. Ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian kita baca penjelasan sedikit dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Baik. Tadi sampai ke bahwasannya Ahlussunnah wal Jamaah dia harus beriman kepada Al-Qadar. Karena tentunya ini termasuk keimanan, ya, atau termasuk rukun daripada rukun iman. Antum minabil qadar khairihi wa syarrih. Beriman kepada qadar baiknya dan jeleknya. Ini keimanan atau termasuk daripada rukun iman. Waalaikumsalam. Sebagaimana hadis Jibril ya, sebagaimana hadis Jibril.
Maka ketika seseorang dia tidak beriman kepada qadar, maka seakan-akan dia tidak beriman, karena dia tidak beriman ataupun dia tidak mengimani rukun daripada rukun iman yang keenam. Maka penting ya bagi kita untuk beriman kepada al-qadar. Taib. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala beliau mengatakan, taib, ada dua tingkatan tadi disebutkan ya. Yang pertama kita beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, ilmu yang qadim, yang azali, yang dahulu gitu ya. Yang tentunya ilmu itu meliputi seluruh perkara, dan Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan ilmu itu dengan alim azalan wa abadan. Dahulu dan selama-lamanya Allah tersifati dengan ilmu. Ini termasuk sifat yang tidak mungkin lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tidak mungkin lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ada sifatun dzatiyatun ya. Ada sifatun dzatiyatun fi'liyah. Ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang terus menetap dengan zat Allah. Nggak mungkin Allah terlepas dari sifat itu. Beda dengan dzatiyah fi'liyah atau fi'liyah. Seperti nuzul, seperti berbicara, seperti turun. Ya, kapan Allah turun? Ketika Allah berkehendak Allah turun, turun. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau ilmu, maka kapanpun dimanapun Allah tersifati dengan ilmu. Allah maha berilmu. Kemudian yang kedua bahwasannya catatan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui gitu ya apa-apa yang akan terjadi terhadap makhluknya dan terhadap apa-apa yang akan terjadi gitu ya daripada kondisi makhluknya, wa dakikil umur, bahkan perkara-perkara yang dakiknya, artinya perkara-perkara yang terkecilnya sekalipun. Apa itu misalkan ya pergerakan tadi seperti daunnya jatuh bergugurannya daun gitu ya, itu pun atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin berjalannya, kita tahu bagaimana keong gitu ya berjalan lambat, itu pun atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak ada pergerakan di alam semesta ini kecuali atas ilmu dari Allah. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Pasti Allah tahu. Dan kita harus beriman tentang itu ya, tentang bahwasanya Allah mengetahui tentang apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Terkecilnya atau terbesarnya dan terkecilnya. Perkara umumnya dan perkara terperincinya, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu, dalam sebuah hadis, qaddarallahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi ya 50.000 tahun. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan terbukti arasnya Allah itu di atas air. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Takdir-takdir itu sudah Allah tulis sebelum menciptakan langit dan bumi berapa tahun? 50.000 tahun. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan terbukti arasnya Allah di atas air. Sehingga ini menjadi perselisihan dengan hadis inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah qalam. Bagaimana dengan hadis di atas tadi? Ya, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya aras lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada qalam, daripada pulpen. Dan tentunya kita mengimani ini ya dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan, dan juga mengimani bahwasanya istiwanya Allah di atas aras ini tidak menunjukkan Allah butuh kepada aras. Karena sebagian mengatakan bahwasanya ketika kita menetapkan bahwasanya Allah istiwa di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Karena aras itu makhluk, berarti Allah butuh kepada makhluk. Ya, padahal kan Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Maka mereka menafikan. Maka mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak istiwa di atas aras. Allah itu fi kulli makan, laisa lahu makan. Allah itu tidak punya tempat, tidak punya arah. Karena kalau Allah punya tempat berarti Allah butuh kepada makhluk.
Dan ini kita katakan apa? Salah. Karena Allah beristiwa di atas arsy. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menunjukkan Allah butuh kepada arsy, karena sebelum arsy itu ada, Allah sudah ada. Ya. Dan tidak butuh kepada arsy. Ya, dan tidak butuh kepada arsy. Taib. Jadi ketika melihat dua hadis ini, maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya aras lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding apa? Dibanding kolam. Walaupun dalam hadis apa? Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama yang Allah ciptakan adalah kolam. Adalah pulpen. Adalah pena. Taib wa awwalahuna binasbin ala darfiyah, binasb ala darfiyah, dan awwala di sini ya mansub ala darfiyah wal amilu fihi qala ay qala lahu dzalika awwala, dan amil yang menyebabkan dorfiyah menjadi mansub di sini adalah amilnya qala. Allah berfirman mengatakan kepada kolam, karena apa kolam? Awwala ma khalaqallah, karena kolam adalah makhluk yang pertama yang diciptakan. Baik. Walihada ikhtilaf al-ulama fi arsil wal qalam, oleh karena ini berselisih para ulama tentang aras dan kolam. Ini panjang penjelasan, tapi intinya tadi disampaikan ya bahwasanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Nuniyah menjelaskan bahwasanya apa? Aras itu lebih dulu daripada kolam. Aras lebih dulu daripada pulpen. Taib. Kemudian kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, wa idza kana al-qalamu qad jara bi kulli ma huwa kainun ila yaumil qiyamati bi kulli ma yaqa'u min kainatin wa ahdath, apabila terbukti kolam itu ya telah menuliskan setiap apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan ma yaqa'u min kainatin wa ahdath, dan bertepatan dengan sesuatu yang terjadi, fahuwa mutabiqun lima kutiba fih, maka tentunya itu telah mutabik, telah dicocokkan dengan apa yang telah dituliskan. Jadi apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan melalui kolam, apa yang akan terjadi, maka itu akan terjadi. Maka itu akan terjadi. Fama asabal insanu lam yakun liukhtiah, maka apapun yang menimpa manusia itu tidak akan luput darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, apa yang terluput dari manusia dia tidak akan menimpa manusia. Kama jaa fi hadis Ibnu Abbas, sebagaimana telah datang dalam hadis Ibnu Abbas. Taib. Taib. Kemudian wa munkiru hadhihi darajati minal qadari kafirun, dan orang-orang yang mengingkari derajat tingkatan qadar derajat ini maka dia bisa kafir. Kenapa? Li'annahu ankara ma'luman minad din bid-darurah, karena dia telah mengingkari perkara-perkara yang maklum di dalam agama dengan darurat. Wa qad tsabata bil kitabi wa sunnati wal ijma', dan telah tetap hal ini dalam kitab, sunnah, dan juga ijma', kesepakatan para sahabat. Jadi Allah mengetahui menciptakan sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengingkari ini, maka ini bisa kufur, karena dia tidak beriman kepada qadar. Sedangkan termasuk rukun iman yang keenam, dia harus beriman kepada apa? Kepada al-qadar, baiknya dan buruknya. Apapun yang menimpa kita itu atas ketetapan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu derajat yang pertama ya. Wa amma darajatu tsaniyatu, adapun derajat yang kedua, tingkatan yang kedua dalam takdir, fahiya masyiatullahi nafidatu, yaitu masyiah Allah. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala an-nafidah, yang pasti terlaksana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, pasti sesuatu itu akan terjadi. Ya, ketika Allah menginginkan sesuatu, pasti itu akan terjadi, an-nafidah. Wa qudratuhu syamilah, dan maha kudrahnya Allah, maha mampunya Allah yang syamil, yang mencakupi.
Wa huwa apa? Wa huwa al-imanu bi anna ma sya'allahu kana. Jadi tingkatan yang kedua, derajat takdir yang kedua adalah bahwasanya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kana pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukunin, dan sesungguhnya tidak ada di langit-langit dan di bumi dari pergerakan, ya, pergerakan pun, wala sukunin, dan tidak ada pergerakan pun, bergeraknya sesuatu atau diamnya sesuatu gitu ya, illa bi masyiatillahi subhanahu, kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulki ma la yurid, tidak mungkin terjadi di dalam kerajaan Allah sesuatu yang tidak Allah inginkan, tidak mungkin. Artinya pasti semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mampu. Minal maujudati wal ma'dumat, baik perkara-perkara yang maujudat, ya, perkara-perkara yang ada, atau perkara-perkara yang tidak ada. Ya, tidak adanya sesuatu pun itu pun atas kehendak Allah. Dari ada dan kemudian tidak ada itu pun atas kehendak Allah. Fama min makhlukin fil ardi wala fis sama'i illallahu khaliquhu subhanah, maka tidak ada satu makhluk pun yang ada di bumi, baik yang ada di langit, kecuali Allah lah penciptanya. La khaliqa ghairuhu, tidak ada pencipta selainnya. Wala rabban siwa, dan juga tidak ada Tuhan selainnya. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan itu, faqad amarul ibadah bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk tak mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Taib. Tadi derajat tingkatan yang kedua dalam masalah iman adalah mengimani bahwa semuanya itu atas kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah kehendaki tidak terjadi, nggak mungkin itu. Setelah kita mengimani itu, maka kemudian apa kata Syekh? Wa ma'adzalika faqad amarul ibad, dan bersamaan dengan itu Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada utusan-utusannya, kepada Rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan Allah melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin, dan dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Wal muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wal muqsitin, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus sholihat, Allah ridho kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yuhibbul kafirin, dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wala yarda 'anil qaumil fasikin, dan Allah tidak ridho kepada kaum-kaum yang fasik. Wala ya'muru bil fahsya, dan Allah tidak memerintahkan untuk berbuat perbuatan keji. Wala yarda li ibadihil kufr, dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya kekufuran. Wala yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan-kerusakan. Walaupun kerusakan itu ada, walaupun kekufuran itu ada, ya. Tadi kita dibacakan oleh Syekh di sini, semua yang terjadi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Berarti kafirnya, kufurnya orang kafir kehendak siapa? Kehendak Allah. Maksiatnya orang bermaksiat kehendak siapa? Kehendak Allah. Kefasikannya orang yang melakukan kefasikan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak mencintai kefasikan, Allah tidak mencintai kemaksiatan, Allah tidak mencintai kekufuran. Walaupun tadi disebutkan semua yang terjadi atas kehendak Allah. Taib. Di sini akan dijelaskan oleh Syekhul Islam, ya, rahimahullahu taala, tentang apa? Tentang ada iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kaun. Apa itu? Semuanya terjadi atas iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iradah kauniyah ini pasti terjadi ketika Allah mengiradahkan sesuatu kepada hambanya, pasti akan terjadi. Ya. Beda dengan iradah syar'iyah. Apa itu iradah syar'iyah? Iradah syar'iyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala
yang kehendak tersebut dicintai oleh Allah. Seperti salatnya orang bertakwa, zakatnya orang bertakwa, amalan solehnya orang bertakwa. Ya, maka ketika kita melihat bahwasanya orang yang bertakwa melakukan ketakwaan, berarti dia telah melakukan ketakwaan atas kehendak iradah siapa? Syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada seseorang dia melakukan kekufuran, berarti itu atas iradah kauniyah. Walaupun termasuk doa bisa merubah ketentuan. Doa ya, dan juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang man ahabba an yubsata rizquhu wa yunsa atharuhu falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahminya. Sebagian pendapat para ulama mengatakan sesuatu yang dalam kitabul Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Tetapi perubahan yang terjadi karena kita ternyata si hamba ini, si fulan ini dia banyak silaturahmi, banyak berdoa, ternyata rezekinya banyak dan umurnya banyak, itu pun sudah ada ketentuannya dalam Lauhul Mahfuz. Karena kita tidak tahu rezeki kita berapa, umur kita berapa. Ya, ternyata dengan kita memperbanyak silaturahmi, karena kata Rasul akan memanjangkan usia dan juga melapangkan rezeki. Ternyata sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz si fulan ini umur sekian dia ternyata banyak menyambung silaturahmi misalkan. Sehingga dengan itu apa? Nggak berubah dalam Lauhul Mahfuznya, sudah ada ketentuan ini. Dalam tahun ini dia ternyata memperbanyak mengunjungi saudaranya, dengan itu dia semakin luas hartanya misalkan, semakin panjang umurnya. Tidak merubah, tetapi perubahan itu memang sudah ada gitu. Perubahan itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ternyata di tahun ini, di bulan ini, di hari ini dia banyak mengunjungi si fulan. Kemudian menyebabkan dia bertambah rezekinya atau bertambah usianya. Ya, dan itu tidak merubah karena sudah ada ketetapannya. Sudah ada ketetapannya. Berarti sebab yang membuat kita melakukan kebaikan, baik itu berdoa. Di dalam Lauhul Mahfuz kita pun sudah ada ketentuan, ternyata hari ini kita berdoa sama Allah dan doa kita dikabulkan dan Allah berikan doa kita. Itu pun sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Beda dengan orang itu, dia tidak berdoa, maka Allah tidak berikan kepada dia gitu. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Yang penting apa kata Rasul? I'malu fakulun miyasat. Yang penting kalian itu beramal sudah. Kalau ingin kebaikan, minta kebaikan, minta diberikan taufik agar mencocoki kebaikan dan seterusnya ya. Jadi doa yang kita panjatkan pun tentunya ini taufik. Ketika kita bisa berdoa, itu taufik dari Allah. Ya, semakin kita banyak berdoa, semakin baik. Ya, semakin baik. Karena justru semakin kita tidak berdoa, maka semakin kita disebut sebagai seorang yang sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin kita tidak meminta sama Allah, ya Allah menggambarkan kita adalah orang yang sombong. Taib. Jadi sebagian mengatakan sesuatu yang sudah diputuskan, yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering lembaran, tidak akan berubah. Terus doa kita doa ini termasuk apa? Sebab. Doa ini termasuk apa? Termasuk sebab yang perlu kita lakukan. Dan doa kita berdoa dan tidak berdoanya pun sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kita hari ini jam ini berdoa sama Allah sudah ada ketentuannya. Jadi kita tinggal Tinggal melihat apakah kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk banyak berdoa, untuk banyak silaturahmi ataukah tidak. Itu pun termasuk sudah ada ketentuannya ya. Taib. Jadi tadi disebutkan ya, ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan iradah syar'iyah ini qad yaqa wa qad la yaqa. Kadang-kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Jadi ketika Allah menghendaki hambanya untuk melakukan keimanan, ada hambanya yang iman, ada hamba yang tidak beriman gitu. Ya, iradah syar'iyah. Jadi kalau iradah syariah ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya.
kafirnya, kufurnya orang kafir, taatnya orang yang taat gitu ya. Dan juga kalau orang taat itu berarti atas iradahnya syariah. Nanti akan dijelaskan ya. Taib. Kemudian termasuk daripada keimanan pada derajat yang kedua ini, ya tadi yang pertama adalah beriman tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya, dan bahwasanya amalan-amalan hamba baik ketaatannya, kemaksiatannya itu terjadi atas kehendak Allah yang sifatnya umum, yang tidak mungkin keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik sama saja ya, kehendak tadi yang sifatnya ada yang disukai oleh Allah seperti ketaatan, atau yang dibenci oleh Allah yaitu kemaksiatan. Jadi ada yang dicintai dan juga ada yang tidak dicintai, ada yang diridhoi atau ada yang tidak diridhoi. Itu semuanya atas kehendak Allah semuanya. Taib. Kemudian yang kedua, al-imanu bi anna jami'al asya'i waqi'atun bi qudratillahi ta'ala. Yang kedua bahwasanya beriman seluruh perkara-perkara yang ada ini adalah terjadi karena atas takdir Allah, dan sesungguhnya itu semua adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya atas kehendak Allah, semuanya adalah makhluk dari Allah. La khaliqa laha siwa, tidak ada yang menciptakannya selain Allah. Ya, la farqa fi dzalika baina af'alil ibad wa ghairiha. Dan tentunya tidak ada bedanya dalam hal itu antara amalan-amalan hamba dan selain amalan hamba. Jadi amalan hamba itu adalah makhluk Allah, ketaatannya, kekufurannya adalah makhluk Allah. Hanya saja ketaatannya ini dicintai, kekufuran tidak dicintai. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya kekufuran? Kenapa Allah mengadab orang kafir kalau ternyata kekafiran itu adalah kehendak Allah? Kalau ternyata kekafiran itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah mengutus para nabi, menurunkan dengan nabi tersebut ayat Al-Qur'an menjelaskan ini jalan surga, jalan neraka, ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada manusia, kepada hamba apa itu? Masyiah, pilihan. Yang walaupun tentunya pilihan hamba tidak bisa mengalahkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia itu mempunyai kehendak, walaupun kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, di dalam masalah takdir ini kita jangan seperti orang-orang Jabriyah, Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya imannya orang beriman itu atas kehendak Allah, kafirnya orang kafir juga atas kehendak Allah. Maka kita ini seperti daun yang diombang-ambing angin. Kalau daun ke barat ya kita ikut ke barat. Daun ke timur, angin ke timur, kita ikut ke timur, dan seterusnya. Kita pun jangan seperti orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah yang mengatakan apapun yang kita lakukan ini makhluk bagi kita. Kita sholat ya kita ingin sholat, Allah nggak tahu mana dalam hal ini, ya. Atau kata mereka al-amru unuf, Allah tahu amalan itu dilakukan setelah amalan itu dilakukan. Jadi Allah nggak tahu kita mau sholat ini, pas kita sholat baru Allah tahu, kata mereka. Jadi mengatakan amalan hamba adalah makhluk manusia, bukan makhluk Allah. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semuanya adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia diberikan apa? Masyiah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian di bawah kehendak Rabb semesta alam. Jadi kita diberikan pilihan, ya. Dengan diturunkannya Nabi, dengan dibawanya oleh Nabi adalah Al-Quran menjelaskan nih jalan surga, jalan neraka. Kita tinggal milih, saya pengen surga, berarti harus jalan amalan surga. Saya pengen neraka, berarti kamu harus amalkan amalan neraka. Tapi tentunya ketika kita bersusah payah atau kita berupaya sekuat tenaga pingin surga, dari kecil amalan surga gitu ya. Ternyata di akhir hayatnya kita meninggal di atas kekufuran. Ada seperti itu, ada, kata Rasul. Ini menunjukkan apa? Ya, dalam hadis innal abda la ya'mal bi amalin ahlil jannah fi ma yabdulin nas wa huwa min amalin ahlin nar. Jadi ada seorang hamba dari mulai kecilnya dia amalannya amalan surga terus.
amalan surga ini apa? Menurut pandangan manusia. Ternyata amalannya itu amalan neraka. Dari kecilnya dia sholat, Masya Allah, ternyata sholatnya nggak ikhlas misalkan. Dari kecilnya masalah haji, umroh dan lain sebagainya, ternyata haji umrohnya nggak ikhlas. Kita menilai dia ini orang soleh, amalannya untuk apa? Amalan surga. Tapi ternyata Allah tahu amalan ini amalannya bukan untuk Allah. Ada riyanya, ada sum'ahnya. Ternyata menyebabkan dia di akhirnya apa? Tergelincir dan dia mengamalkan amalan neraka dan dia masuk neraka. Berarti apa? Berarti ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ketaatan kebaikan, tinggal bagaimana caranya kita menjaga itu, gitu ya. Tinggal kita bagaimana caranya menjaga ketaatan itu. Berarti apa? Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan kebaikan, berarti Allah menginginkan, menghendaki kita untuk masuk surga dengan amalan kebaikan ini. Dan tentunya kita tidak boleh merasa aman dengan ini. Cigana orang mah pi surgaeun ya. Beda ngawas wae gitu malam rebo gitu ya. Ini bukan jaminan. Tetapi setidaknya ini merupakan sebab. Tinggal bagaimana caranya kita menjaga itu supaya istiqomah. Ya, karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ya, amal itu tergantung akhirnya. Yang terpenting kita itu adalah istiqomahnya. Tapi ini kita bahas sampai sini ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan tentang perbedaan iradah syariah, iradah kauniyah. Sehingga tidak kemudian kita bersuudzon sama Allah. Kenapa Allah kalau tidak cinta kepada kekufuran? Kenapa Allah tidak menghendaki kekufuran Abu Jahal? Kenapa mengadab Abu Jahal? Kalau memang kekufuran itu Allah inginkan, gitu ya. Jadi seakan-akan Allah zalim, ya, padahal tidak. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Tentunya ini adalah nanti akan dijelaskan tentang iradah syariah dan iradah kauniyah. Itu saja dulu yang bisa disampaikan ya malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.